Ini tipu daya iblis agar Anda kemudian putus asa, agar Anda kemudian tidak bertaubat, agar Anda kemudian lanjut dengan maksiat, lanjut dengan maksiat, lanjut dengan teman-teman yang buruk, lanjut dengan komunitas yang buruk, dan na'udzubillah mati di atas keburukan. Karena orang akan meninggal di atas kebiasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini masih membahas tafsir As-Sa'di, tapi mungkin kita tidak fokus ke lanjutan surah Tabarak, akan tapi lebih kepada ayat-ayat khusus, ayat-ayat pilihan, lebih tepatnya tematik tapi tafsir, hingga kemudian timingnya cukup atau pengwaktuannya cukup. InsyaAllah kajian kita dari hari ini dan selanjutnya mungkin akan berdurasi hanya setengah jam, karena sebagian jamaah kita tentunya ada yang harus masuk kerja dan masuk kerjanya 6.30, jadi kita tidak ingin membuat dia gelisah, ingin ikut kajian juga tapi gelisah ingin masuk kerja. Maka di 6.15 insyaallah kita akan stop. Wallahu a'lam bishawab, biar semuanya nyaman ya. Oke. Bagi yang bersamanya handphonenya dengan mungkin aplikasi Al-Qur'annya, perhatikan surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya adalah, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata perintah qul dalam Al-Quran yang bermakna katakanlah, salah satu di antara begitu banyak dalil yang menunjukkan Al-Quran bukan karangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akan sangat rancu kalau misalnya beliau karang sendiri, beliau perintahkan diri beliau sendiri. Ini bukti bahwasanya ada yang memerintahkan kepada beliau untuk mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad. Karena ayat Al-Quranul Karim yang depannya ada qulnya dihilangkan semuanya, makna Al-Quran tidak berubah. Kata-kata qul dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad, qul, semua qul dihilangkan dalam Al-Quran, makna Al-Qurannya tidak berubah. Tapi itu diantara begitu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan beliau untuk mengatakan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang yang telah melampaui batas terhadap dirinya dengan dosa. Tidak sedikit orang yang berlumur dosa putus asa, merasa diri kotor, merasa diri tidak pantas bahkan untuk memiliki teman yang baik. Akhirnya dia lanjut dengan maksiatnya karena merasa diri tidak pantas memiliki teman yang baik, apalagi menginjakkan kaki ke masjid karena berlumur dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya dengan dosa-dosa. Mungkin semuanya dia lakukan, bahkan mungkin sampai level kesyirikan, na'udzubillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa, harus tetap bertaubat. Terkadang sebagian kita, sebagian kaum muslimin bisa jadi dosanya memang nempel di tubuhnya. Orang yang kalau misalnya yang ulun sebutkan ini maksudnya adalah orang yang misalnya bertato. Itu terkadang bukan satu dua orang yang ulun temui, rasa seperti ini muncul memang. Merasa tidak pantas untuk kemudian balik ke masjid. Ini talbis. Ini tipu daya iblis. Agar Anda kemudian putus asa, agar Anda kemudian tidak bertaubat, agar Anda kemudian lanjut dengan maksiat, lanjut dengan maksiat, lanjut dengan teman-teman yang buruk, lanjut dengan komunitas yang buruk, dan na'udzubillah mati di atas keburukan. Karena orang akan meninggal di atas kebiasaannya. Kata Nabi Muhammad SAW, seorang akan dibangkitkan bagaimana ketika dia mati. Lalu para ulama menerangkan, dan seorang akan mati bagaimana kebiasaan ketika dia hidup. Dia biasa menjalankan ketaatan kepada Allah, di atas ketaatan dia meninggal. Dia biasa bermaksiat kepada Allah, di atas kemaksiatan dia meninggal. Ini di satu sisi dari si pelaku, tidak boleh putus asa. Kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke masjid, carilah teman-teman yang saleh. Nah, untuk kita kemudian misalnya jamaah yang sudah hijrah lebih dulu, alhamdulillah dapat petunjuk lebih dulu,
Jangan sampai kemudian memandang sinis teman-teman yang demikian, karena maksiatnya nyisak. Lain cerita orang yang nggak kelihatan, ini kelihatan. Ada yang sebagian itu tatonya di wajahnya. Gimana mau ngilangin? Walaupun tentunya disebutkan di zaman sekarang ini menghilangkannya itu mudah, tapi tetap dengan biaya yang cukup mahal. Untuk yang gratisan mungkin nunggu momen tertentu baru ada yang gratisan. Itu pun tetap sakit ya. Di laser itu sakit. Bismillah. Tetap ke masjid orangnya. Yang sudah di masjid jangan pandang sebelah mata orang yang bertaubat. Mungkin yakni tatonya tersisa di wajahnya, di lehernya, di tangannya. Kalau mungkin di bagian dalam tubuhnya ya nggak kelihatan. Ini yang kelihatan yang ulun maksudkan. Hingga kemudian seorang memandang sinis. Apalagi kemudian bukan cuma dengan pandangan plus ngomong juga. Ngapain tatoan sholat? Percuma, sholatnya nggak diterima juga. Nah ini orang pengen taubat digituin. Nggak jadi dia taubat. Terkadang sebagian kita, ini sebagiannya, oknum ya. Biasanya paling 1-2 orang saja. Satu di bagian ikhwan, satu di bagian akhwat. Dan kalau ditelusuri biasanya suami istri. Orang-orang yang bikin orang lain jauh dari masjid karena lisannya yang buruk. Karena lisannya yang buruk membuat orang lain gak jadi ke masjid. Bisa jadi orang itu kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ke sini tapi mungkin ke masjid lain, jadi orang saleh meninggal dari kesalehan. Lah kita tadi atau oknum tadi meninggal dia dengan kesombongannya, bangga dengan amal salehnya yang belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang seperti itu. Harusnya malah merangkul. Ditanyain keperluannya apa, dari mana, nggak apa-apa dirangkul. Cuman bukan satu masjid atau satu musola, 1-2 orang lah diutus. Itu kayaknya jamaah baru tuh. Akan kelihatan kok orang yang biasa ke masjid sama yang baru-baru tuh kelihatan. Ada setiap masjid itu, setiap musola itu bahkan mungkin orang-orang yang kayak gini. Anda jangan jadi yang seperti itu, menjauhkan orang dari masjid. Terkadang bisa jadi nggak ngomong, dengan pandangan sini saja orang udah ngerasa Anda itu menjauhkan dia dari masjid. Nah, kembali kepada si pelaku, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Syirik pun Allah ampuni asal bertaubat sebelum meninggal. Apalagi dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik, apapun itu. Kalau misalnya gitu ya, kita pakai patokan karangan Imam Az-Zahabi di kitab Al-Kabair, beliau sebutkan di sana 76 dosa besar. Syirik nomor 1, berarti 75 sisanya. Dosa kita itu di 75 sisanya. Sedangkan yang nomor 1 saja, syirik saja kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang bertaubat sebelum dia meninggal, Allah ampuni. Apalagi yang level dosanya di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak berlaku untuk Nabi Muhammad saja. Kita akan sebutkan selain tafsirnya. Untuk Nabi Muhammad dan untuk semua orang yang menyeru kepada kebaikan. Sampaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kabar gembira ini, Allah itu Maha Pengampun. Bahkan satu-satunya asma dan sifat Allah yang datang dengan 3 wazan dalam bahasa Arab, timbangan yang berbeda, itu Maha Pengampun. Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Enggak ada nama yang lain. Satu-satunya nama dan sifat Allah yang datang dengan 3 wazan berbeda dalam bahasa Arab, timbangan yang menunjukkan makna yang berbeda. Maha Pengampun, Ghafir, Ghaffar lebih tinggi
kemudian levelnya sangat maha pengampun, Ghafur, pengampun, luar biasa. Tanamkan itu di benak kita semuanya, agar kemudian kita tidak berputus asa. Semua kita berdosa, tidak ada yang tidak berdosa, ya yang kecil ya yang besar. Dan yang kita bahas sekarang adalah yakni seorang melampaui batas dengan dosanya kepada Allah. Hak Allah kemudian yang kita yakni langgar, entah itu perintah yang kita tinggalkan atau kemaksiatan yang kita terobos. Di sini kita tidak membahas tentang kesalahan kita, dosa kita, zalim kita kepada sesama anak manusia. Mungkin pekan depan itu bahasannya. Ini hak Allah yang kemudian tidak kita tunaikan. Ada perintahnya kita malah tinggalkan, ada larangannya kita malah na'udzubillah terobos. Berlumur dosa kita, semua kita melakukan. Semua kita tahu dosa kita masing-masing. Tapi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan ini gunakan untuk bertaubat. Kembali, karena di ayat setelah ini ada perintah kembali, nomor 54-nya. Tapi awalnya itu Anda harus jangan putus asa, yakini bahwasanya kemudian Allah Maha Pengampun. Itu dulu. Jangan putus asa, yakini Allah Maha Pengampun, habis itu kemudian rujuk. Yang namanya taubat itu definisi singkatnya kembali taat setelah sebelumnya maksiat, itu taubat. Dan dengannya kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan menjalankan ketaatan. Beberapa hari yang lalu gitu ya, ada seorang bertanya, "Ustadz, tolong nasihati saya." Dan beliau betul-betul meminta dalam bentuk yakni nasihat voice note, dalam bentuk suara. Mungkin yakni supaya didengar. Beliau tidak ingin nasihat dalam bentuk ketikan. Siap, nasihat apa Pak? Nasihati saya Ustaz, agar tidak bermaksiat, karena dorongannya begitu kuat. Ia menghampiri bisikannya, godaannya. Ulun sampaikan kepada beliau satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mauti mau'izah." Sebelumnya ulun berikan muqaddimah bahwasanya jangan sampai seseorang itu merasa terkesan, merasa terperangah, kemudian merasa takjub dengan amal seseorang sebelum kita tahu akhir dari amal orang itu. Karena innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya amal itu nanti tergantung pada akhirnya, penutupnya bagaimana. Makanya sangat jarang, bahkan mungkin 99% lah, sangat jarang ulun mengutip perkataan seorang yang masih hidup, mesti yang sudah meninggal. Para ulama yang sudah meninggal. Karena yang masih hidup belum tentu selamat dari fitnah. Yang masih hidup belum tentu selamat dari cobaan. Sekalipun zahirnya kita tahu sekarang dia ustadz besar, syekh besar, guru besar, masih hidup, belum selamat. Ulun katakan kepada beliau, amal itu kata Nabi Muhammad tergantung di akhirnya. Dan jangan merasa takjub terhadap amal seorang sebelum kita melihat akhir amal orang tersebut. Baru ulun sampaikan yang tadi, cukuplah kematian sebagai nasihat. Maksudnya adalah setiap kali hendak bermaksiat, ingatlah mati. Kata Nabi Muhammad SAW, akfiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur semua kelezatan. Maksudnya adalah kematian. Jangan sampai kemudian na'udzubillah ketika bermaksiat itulah Allah cabut nyawa kita. Tanamkan ini satu tips, tapi tips yang paling dahsyat agar semua kita terhindar dari maksiat, bahwasanya ketika melakukan mati,
Karena kita tidak pernah tahu kapan kemudian nyawa kita akan dicabut. Dan kalau dicabutnya na'udzubillah ketika sedang melakukan kemaksiatan, ujung atau akhir hayat kita buruk. Na'udzubillah. Dan ulun kirim. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikut tafsir singkat dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yukhbiru ta'ala ibadahul musrifina bi si'ati karamih. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan hamba-hambanya yang telah melampaui batas dengan dosanya. Allah mengkhabarkan akan luasnya kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahuthuhum 'ala al-inabati qabla an la yumkinahum dzalik. Dan Allah memerintahkan, menganjurkan kepada mereka agar segera kembali kepada Allah, kembali kepada ketaatan kepada Allah, qabla an la yumkinahum dzalik, sebelum tidak memungkinkan mereka untuk melakukan itu. Kenapa? Mati. Sebelum kemungkinan kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hilang, yaitu karena mati, sekarang kita bertaubat. Qul, katakanlah, disebutkan dalam tafsirnya, ya ayyuhar rasul wa man qama maqamahu minad du'ati li dinillah mukhbiran lil ibadi an rabbihim. Katakanlah, hai Rasul, dan semua orang yang posisinya man qama maqamahu, orang yang makomnya, orang yang tempatnya seperti tempatnya Rasul. Maksudnya apa? Minad du'ati lidinillah, yaitu para da'i, para penyeru, para mubaligh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintahnya untuk semua kita, hai Rasul dan semua orang yang berdakwah, yang mendakwahkan Islam, sampaikan berita ini kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat luas kedermawanannya. Segeralah bertobat kepada Allah sebelum kemungkinan itu habis. Apa? Meninggal. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim bittiba'i ma tad'uuhum ilaihi anfusuhum minadh-dhunub. Wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan begitu banyak melakukan kemaksiatan. Karena maksiat itu juga ada level-levelnya, dan iya, maksiat itu ada, kalau bisa kita istilahkan, ada magnetnya lah. Mengajak kita terus, menarik kita terus agar kita kembali. Na'udzubillah. Kalau sudah kembali, diajaknya pula kemudian naik level. Ya, seperti itu kemaksiatan. Hai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Apa maksudnya? Bittiba'i ma tad'uuhum ilaihi anfusuhum minadh-dhunub, dengan mengikuti apa yang diserukan oleh jiwa mereka dari melakukan dosa. Bisikan, innan nafsala ammaratun bisu, kata Allah, sesungguhnya hati ini, jiwa ini menyuruh kepada keburukan. Itu hukum asalnya. Imam Ibnul Jauzi memberikan satu permisalan bahwasanya, yakni hati ini, dan kemudian hati ini layaknya, beliau sebutkan, layaknya istana yang kemudian tentunya ada pagarnya. Cuman syaitan itu nempel di pagar itu, sedangkan malaikat Allah Subhanahu wa taala jaraknya lebih jauh daripada itu. Ya, ingin Imam Ibnul Jauzi sampaikan bahwasanya jarak antara syaitan dan malaikat untuk hati ini lebih dekat syaitan. Dia akan serukan terus, dia akan giring terus kepada keburukan. Hanya orang yang bersabarlah yang bisa sukses dari godaannya. Karena sabar itu, sabar ketika menjalankan ketaatan karena berat, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan karena asik, karena seru, karena nikmat, karena rame.
Banyak kelezatan dalam kemaksiatan itu. Gimana hati ini tidak condong? Dan yang ketiga, sabar ketika tertimpa musibah. Wahai hambaku yang melampaui batas atas diri mereka dengan mengikuti apa yang diseru oleh diri mereka dari melakukan dosa, wasa'yu fi masakhiti 'allamil ghuyub, dan selalu berusaha melakukan dosa-dosa yang itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui semua perkara yang gaib. Karena terkadang maksiatnya pun sendirian, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Apalagi kemudian maksiatnya di kota orang, di negeri orang. Di negeri kita saja, di kota kita saja, mungkin kita bukan orang yang populer, nggak ada yang kenal sama kita. Pergi kemanapun, pergi ke pojok kalsel manapun, nggak ada yang manggil, nggak ada yang kenal. Apalagi Anda kemudian keluar dari Kalimantan Selatan ke Jawa, ke Sumatera, ke Sulawesi, makin gak ada yang kenal dengan Anda. Ketika kita tidak dikenal di satu tempat, dorongan bermaksiat makin kuat. Kenapa? Gak ada yang kenal sama saya di sini. Karena kita lebih takut ketahuan manusia dibandingkan ketahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kita jadikan zat yang paling belakang, yang paling rendah, yang kita takuti. Manusia lebih kita takuti. Ketahuan teman, ketahuan orang tua, ketahuan pasangan, ketahuan anak, itu yang kita takut. Sama Allah nggak takut kita, maksiat aja sana sini. Apalagi di kota orang, apalagi di negeri orang. 100 alasan yang memungkinkan Nabi Yusuf alaihissalam kala itu berzina. Ibnu Qayyim menyebutkan 100 alasan. Satu, dia diajak. Zinanya itu dia diajak, bukan dia yang ngajak, bukan dia yang nawari. Satu, diajak, yang ngajak cantik, yang ngajak istri pejabat, pintu dikunci dari luar. Dan dia bukan orang situ, dia orang Persia. Kejadiannya di Mesir. Baru 5 nih. Memang ada ketertarikan satu, dia diajak, yang ngajak cantik. Karena kalau yang ngajak nggak cantik, gampang nolaknya. Apaan? Kada bungas nang membawai ya Pak. Ini bungas orangnya, bini pejabat, pulang pian pun pejabat tuh, pian. Jalanan gin lingai. Ke pinggiran, forader, pejabat gitu loh. Dikunci pulang dari luar, ayo. Karena kalau keluar, dikunci dari luar kamarnya. Ada ketertarikan, yang ngajak cantik, istri pejabat, pintu dikunci dari luar. Beliau bukan orang situ. Siapa yang kenal dengan Nabi Yusuf kala itu? Dia membantu di rumah itu. Tapi dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Ini. Tapi jangan coba-coba di posisi itu. Mudahan saya nanti seperti Nabi Yusuf. Iman kita, aduh, ada kawa. Jangan coba-coba deh. Saya sering ceritakan cerita ini. Mudahan di sini juga pernah kayaknya. Saya ulang lagi ya. Dulu 2000 di bawah 2010 kayaknya. Tiap tahun kita itu punya daurah, punya penataran, recharge ilmu kembali. Biasanya seringnya di Jawa Timur, lebih tepatnya yakni di Malang. Sebelumnya itu di akhir-akhirnya di Malang, sebelumnya bukan di Malang. Jadi setiap selesai 1 pekan biasanya, nah setiap pulangnya itu ulun mesti mampir ke Jakarta dulu. Mungkin dapat buku gratis, banyak mushaf gratis, tapi ulun harus ngambil sendiri. Mereka nggak mau paketkan. Lumayan kalau pulang dapat beberapa mushaf. Nah, sama beberapa teman kami naik kereta. Tapi teman-teman itu ketika dari Surabaya ke Jakarta, ada yang turun di kota anu, ada yang turun di kota anu. Sampai di Jakarta saya tinggal sendirian. Sampai di sana, qadarullah malam, capek. Saya nggak kenal Jakarta karena dulu lama, 98 sampai 2000 di Jakartanya. Jadi udah lama sekali.
sampai Gambir, asal cari taksi aja karena pengen ke hotel, capek. Pak, carikan saya hotel terdekat, Pak. Dan terdekat di situ emang betul-betul. Begitu sampai check in, masuk, saya alhamdulillah karena merasa bahasa Banjar itulah, mudah-mudahan perkataannya tidak keji ya, asal lengo tuh nah. Apaan ya sendirian ya? Saya telepon teman saya. 2 orang saya telepon. Kebetulan lagi ada di Jakarta. Satu memang tinggal di Jakarta, satu bukan orang Jakarta tapi sedang di Jakarta. Kesini yuk. Ngapain? Temenin Ana. Kenapa? Kayak orang bego sendirian, saya bilang. Dia tinggalkan istrinya. Dua-duanya datang on time. Begitu mereka datang, karena deket. Mereka datang, anak ke WC dulu ya. Ke WC. Siap-siap, ya pengen istirahat lah, mandi-mandi ya. Kalau awak bau naga, naganya naga bonara pula. Selesai. Begitu saya keluar mereka, warul ya. Kenapa? Aduh tadi waktu ente di WC katanya. Kenapa? Jadi sebelum ulun masuk WC, itu teman ulun salah satunya itu, dia bilang, Rul, Anda pesan air panas ya. Mau bikin kopi-kopi. Siap, pesan aja. Tuh hotel 1 malam 600.000 di zaman itu ya. Berarti kan kalau nggak bintang 4, bintang 5. Hebat juga tuh supir nganter saya ke satu tempat, bikin duit saya habis ya. Kurang aja 600.000. Jadi kemudian mereka cerita. Jadi begitu teman ulun pesan air panas itu, kami di kamar sekian pesan air panas. Begitu gagang telepon diletakkan, pintu sudah ada yang ngetuk. Kata teman ulun, wah hebat sekali hotel ini. Baru klak, tok tok tok, wah laju banar banjunya datang. Mungkin yang ngantar The Flash ya, langsung dapat. Begitu dibuka, kupu-kupu malam yang datang. Dan kupu-kupu malam kelas bintang 4, bintang 5. Berarti kan resepsionisnya tahu ada seorang laki-laki check in sendirian. Dia langsung calling, di kamar sekian ada mangsa tuh. Coba Pak, kalau teman-teman ulun tidak datang on time. Coba teman-teman ulun kalau tidak datang on time. Ulun yang buka. Dan misalnya cantik luar biasa. Siapa yang kenal saya? Di Jakarta. Tersembunyi. Gak ada penggerebekan hotel bintang 5, gak pernah dengar saya. Penggerebekan hotel bintang 5, bintang 4 gak ada. Yang digerebek tuh Melati. Cari aja pian berita-berita itu. Penggerebekan gak ada di bintang 5, gak ada. Aman. Subhanallah. Bersyukurnya saya. Dan habis itu saya ceritakan ke kakak-kakak kelas saya. Ke Ustadz Fulan, saya malah diketawain. Makanya kalau sampai Jakarta nanya, main ke hotel aja katanya. Saya bercerita tuh supaya mereka, alhamdulillah yang tinggal. Tapi saya malah dibodoh-bodohin. Ente si Bahlul katanya. Sampai Jakarta tuh apa susahnya nelpon saya katanya. Nanti baru kita tunjukin hotel anu. Pengennya saya diberikan rasa iba gitu ya. Malah saya ente Bahlul katanya, tinggal telepon apa susahnya. Iya juga ya, bodoh juga saya. Lanjut. Dikit lagi ya. Itu 6:15, tapi di ulun masih 6:10. 5 menit lagi. Nawar ya. La taqnatu min rahmatillah ay la tayasu minha fatulqu bi aydikum ila tahlukah wa taqulu qad kathurat dhunubuna wa tarakamat uyubuna falaysa laha tariqun yuziluha wala sabilun yusrifuha fatabqawna bisababi dhalika musirrina ala al-isyan mutazawwidina ma yughdibu alaykumur rahman walakin i'rifu rabbakum bi asma'ihi ad-dallah ala karamihi wa judihi wa'lamu annahu yaghfiru adh-dhunuba jami'a min asy-syirki wal qatli waz zina war riba wadh dhulmi wa ghairi dhalik min adh-dhunubil kibari was sighar innahu huwal ghafurur rahim. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.
hingga kemudian kalian melemparkan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan, dan kalian mengatakan kepada diri kalian, telah banyak dosa-dosa kami, telah bertumpuk aib-aib kami, maka tidak ada jalan yang bisa memalingkan kami dari kemaksiatan, tidak ada jalan yang bisa memalingkan kami dari penyimpangan. Akhirnya kalian tetap dengan sebab yang seperti ini, lanjut dengan kemaksiatan, bahkan menambah kemaksiatan tersebut dengan sesuatu yang Allah murkai. Ini yang biasa terjadi untuk orang-orang yang putus asa. Merasa dosa begitu banyak, merasa aib begitu banyak, gak mungkin ada jalan yang bisa mengembalikan saya kepada kebaikan. Lanjut aja lah sudah. Dan teman-teman kanan kirinya juga, udahlah lanjut aja, masih muda ini, ntar kalau pengen tobat pas tua aja, mati. Karena putus asalah kemudian semua perkataan ini muncul, bisikan syaitan, merasa tidak layak jadi baik, merasa tidak pantas jadi orang baik, akhirnya lanjut dengan kemaksiatan, lanjut melakukan apa yang Allah murkai. Ma yughdibu alaikumur rahman. Kata beliau, akan tapi kenali Tuhan kalian. Itulah diantara faedah mempelajari asma dan sifat. Ulun sarankan pian wajib, bukan saran ini, wajib pian memiliki satu kitab namanya Fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna karangan Syekh Abdul Razak. Miliki. Ulun waktu beli dulu 80.000 harganya. Sekarang mungkin 100-an. Murah. Pulsa listrik aja 500.000 kok. 100.000, murah. Apalagi misalnya sebagian kita yang memiliki gadget yang mahal-mahal, 100.000, murah. Miliki Fikih Asmaul Husna karangan Syekh Abdul Razak. Kenali Allah dengan asma dan sifatnya, kenali Allah dengan kedermawanannya, kebaikannya. Bagaimana kita akan mengenal Allah kita tidak mempelajarinya? Wa'lamu annahu yaghfirudz dzunuba jami'a, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa, semua, enggak ada yang terkecuali. Dosa syirik, membunuh, zina, riba, zalim, dan semua dosa-dosa yang besar dan juga yang kecil. Tapi tentunya kalau berkaitan dengan hak anak Adam, sama orangnya kita harus selesaikan. Sama Allah selesai, sama anak Adam harus diselesaikan. Bahkan bisa jadi kemudian seorang harus menjalani hukuman lawang dia membunuh. Bahkan bisa jadi kemudian dia dibunuh, mungkin dikisos, nggak apa-apa, yang penting selesai di dunia, daripada kemudian nanti di akhirat kita menjadi orang yang merugi. Kemudian beliau tutup dengan firman, kemudian beliau yakni Syekh Sa'di menutup dengan firman Allah, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat, ampunan dari Allah ini harus memenuhi persyaratannya, yaitu apa? Taubat yang di awal disebutkan. Ada pertaubatan dari kita hingga kemudian kita diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita taubatnya, berhenti kita dari maksiatnya. Kalau berkaitan dengan dosa terhadap sesama anak Adam, selesaikan sama orangnya. Ada penyesalan, bahkan mungkin sampai level meneteskan air mata. Ada tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang paling penting, umur masih ada dan matahari belum terbit dari barat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan sebagian di antara pian misalnya request pengen tafsir ayat tertentu, silahkan sampaikan di WhatsApp nomor ulun yang ini. Ulun di pic-nya itu ada nomor ulun. Tat, tolong dong firman Allah ayat ini, firman Allah ayat itu, karena kita akan tematik tafsir. Kita comot ayat-ayat yang berbeda untuk beberapa tema yang berbeda insyaallah. Tapi jangan ayat yang panjang-panjang. Ustaz, tolong bahas ayat dain. Wah, itu satu lembar ayatnya doang. Satu halaman. Satu halaman ayatnya doang. Luas kan? Halaman Pak Toyib aja luas. Satu halaman. Itu 3-4 pertemuan baru selesai. Yang pendek-pendek aja. Silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.